Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Dimanapun saudara berada saat ini, angkat pujian Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya. Engkau berlayak Tuhan. Engkau memegang segala kemuliaan. Hormat dan kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur
Kalau kesempatan saat ini kembali lagi kami dapat menikmati Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, ibadah kami Tuhan dapat benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberikan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau Roh Kudus bekerja pada setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau yang akan menjangkau, Engkau yang akan melawat setiap kami. Sehingga kami memperoleh suatu kekuatan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan terus kembali lagi memuji dan membesarkan Nama-Mu. Biarlah Engkau bekerja Tuhan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Raja Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya.
akan dibiarkan sampai tergeletak. Haleluya. Sebab tangan Tuhan akan menopang. Haleluya. Dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Allah itu baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan. Haleluya. Dia menyatakan kebaikan. Dia menyatakan kebaikan. Dia menyatakan kebaikan kepadaku. Haleluya. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik. Dia baik dan sangat baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. 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 Tiga kali haleluya. 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 Puji Tuhan. Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mungkin akhir-akhir ini banyak di antara kita menghadapi masalah, pergumulan, mungkin kesesakan. Saatnya kita datang berlindung di bawah kaki Tuhan. Baik berlindung terus. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwa
Sekali lagi, baik berlindung terus dalam cintanya Allah, baik berlindung terus dalam naungan di sanalah jiwaku di sana dapat sentosa. Haleluya. aku dapat sentosa Di dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Di sanalah jiwaku dapat sentosa. Di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan sekali lagi, di sanalah jiwaku dapat sentosa. Oh, di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Dan firman itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari datang padanya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud Kami sujud di hadapan-Mu. di Haleluya. hadapan-Mu. Kami rasakan Rasakan indah hadirat-Mu. indah hadirat-Mu. Haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan
Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat kami agungkan dalam kehidupan kami. Engkau kami sembah, Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan beri. Dengan bebas kami dapat memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Saat ini kami kembali rindu Tuhan, diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Firman itu membawa hidup kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Berikan kemampuan kepada kami untuk belajar melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Menerima firman itu sebagai harta yang berharga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah-buah untuk kehormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar, terima kebenaran firman-Mu, belajar melakukannya dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau saat ini kita dapat berjumpa kembali lewat ibadah online. Hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai hari ini. Nah, hari ini saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bicara tentang betapa pentingnya berjemaat dalam gereja lokal. Karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun, kita buka Alkitab sama-sama, terambil dari kitab Amsal 12 ayat yang ke-26. Kitab Amsal 12 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang betapa pentingnya gereja lokal, maka kita harus melihat dahulu apa sih yang disebut gereja. Gereja itu bukan sekedar sebuah organisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa gereja bukan sekedar sebuah organisasi. Tapi gereja adalah sebuah organisme yang di dalamnya ada begitu banyak jiwa-jiwa, di dalamnya ada begitu jemaat, ada begitu banyak jemaat. Karena itu dia bertumbuh terus. Saya mau katakan kepada saudara bahwa gereja akan bertumbuh kalau ada jemaat yang tertanam di dalamnya, di dalam gereja lokal apapun itu. Kalau dia tertanam, maka gereja lokal itu akan bertumbuh dengan baik. Saya kasih contoh buat saudara bahwa saudara kalau punya tanaman di rumah, apapun itu baik kembang maupun buah-buahan, kalau saudara tanam belum bertumbuh, saudara pindah ke pot yang lain atau pindah ke tanah yang lain. Sementara saudara tahu bahwa setiap kontur tanah itu berbeda-beda. Nah, sementara saudara menghendaki bahwa buah atau kembang ini menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau saudara baru tanam belum seberapa, lalu saudara pindah ke tempat yang lain, tanah yang lain atau pot yang lain, niscaya belum tentu dia berbuah, berbunga, bertumbuh saja belum tentu. Karena itu saudara, sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita harus tertanam dalam gereja lokal agar bertumbuh terus, sebagaimana di sini dikatakan bahwa tujuannya kita bertumbuh agar sampai menjadi gereja yang sempurna, yang dikenal sebagai pengantin dari anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu gereja juga disebut pengantin Kristus. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan katakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai
dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita siap kalau kita tidak bertumbuh? Sekali lagi saya katakan betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal agar pertumbuhan rohani kita menjadi gereja yang sempurna. Dan kepadanya, lanjutan firman Tuhan katakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Saudara lihat di sini firman Tuhan katakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Boro-boro bisa masuk surga, ngintip saja ditampar saudara. Karena itu betapa pentingnya kekudusan. Karena ada satu ilustrasi, sebuah perumpamaan yang Yesus sendiri katakan kepada murid-murid pada waktu itu. Kalau saudara punya kesempatan di rumah, saudara buka dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan katakan, saya ambil di dalam ayat yang ke-12 dari Matius 22. Ketika Yesus katakan hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja mengadakan pesta perkawinan anaknya. Lalu dia undang orang-orang untuk masuk dalam pesta perkawinan, orang-orang yang memang masuk dalam daftar undangan. Tetapi banyak alasan, lain sibuk dengan urusannya, lain baru beli tanah, lain baru beli ternak dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka tidak mau datang dalam undangan ini. Akhirnya raja ini mengundang orang-orang di pinggir jalan untuk masuk memenuhi pesta perkawinan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya karya keselamatan Allah berikan kepada bangsa Israel. Tapi karena mereka menolaknya, maka undangan ini jatuh kepada saudara dan saya, orang-orang yang di pinggir jalan. Apa yang dikatakan oleh kitab Roma? Bahwa Israel sebagai anak-anak rohaninya yang sesungguhnya dia adalah pohon yang benar. Dia patah buang, apalagi saudara dan saya sebagai Israel rohani yang dicangkok. Kan itu ketika undangan datang kepada saudara dan saya untuk masuk dalam perkawinan pesta anak domba Allah. Ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, ia berkata kepadanya dari Matius 22, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14 katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika undangan pesta perkawinan datang kepada saudara, maka selayaknya kalau kita menghormati orang yang mengundang pesta, pakailah pakaian pesta. Firman Tuhan katakan ketika karya keselamatan dia kerjakan secara sempurna lewat kematian anaknya Yesus Kristus. Dia undang saudara dan saya untuk masuk ke dalam karya keselamatan. Tetapi kalau kita tidak menghargai karya keselamatan dengan pakaian pesta kita, yaitu kebenaran dan kekudusan. Sebagaimana kita Wahyu katakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau kita menghargai undangan keselamatan yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya, maka pada hakikatnya kita harus memakai pakaian pesta kita. Pakaian pesta kita sekali lagi yaitu kekudusan. Dan gereja juga disebut keluarga Allah. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadari bahwa kita ini bukan warga kerajaan dunia yang sedang memimpin orang untuk ke surga. Tapi Alkitab katakan dalam Filipi 3 ayat 20, kita adalah warga kerajaan surga yang ada di dalam dunia. Sebagai delegasi surga yang Allah percayakan kepada saudara dan saya untuk memimpin jiwa-jiwa untuk ke surga.
Kan itu betapa pentingnya kehidupan saudara dan saya. Untuk kita tertanam dalam gereja lokal, supaya kita mengerti tentang firman Tuhan yang benar, agar bertumbuh ke arah gereja yang sempurna. Sekali lagi saya katakan ilustrasi yang di atas tadi, bahwa kalau kita tertanam dalam satu gereja lokal, maka kita akan bertumbuh secara rohani dengan baik dalam pengenalan akan Allah. Tumbuhan saja kalau dia tanam, baru ditanam, saudara pindah ke tanah yang lain, pindah ke tanah yang lain. Boro-boro berbuah dan berbunga. Bertumbuh saja belum tentu, saudara. Nah, kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga yang ada dalam dunia ini untuk membawa jiwa ke sorga. Dalam Filipi 3:20 firman Tuhan katakan, karena kewargaan negaraan kita adalah di dalam sorga, di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja juga disebut tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Artinya bahwa di dalam sebuah gereja lokal, kalau kita tertanam dalam sebuah gereja lokal, maka kita akan tahu orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya perhatikan di gereja kita, kalau ada orang yang biasanya duduk sebelah kiri, itu couplingnya sudah tetap di situ, saudara. Dan saya percaya dia akan tahu orang di sebelah kiri kanan dia. Karena apa? Dia kalau datang beribadah pasti di situ tempatnya. Dan satu ketika kalau dia tidak ada, kita tahu bahwa orang ini nggak ada kemana. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal agar supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau saudara pindah-pindah gereja, maka saudara tidak akan mengenal satu dengan yang lain. Kalau saudara duduk di dalam gereja, lalu kemudian orang di sekitar saudara yang juga couplingnya yang sama. Lalu ketika dia melihat saudara tidak ada, pasti dia pertanyakan, itu si bapak yang di sebelah situ kemana ya? Kalau dia tahu bapak yang di sebelah dia tidak hadir, apakah dia punya masalah, apakah dia punya pergumulan, apakah dia sakit, saya percaya secara pribadi pun dia akan mendoakan. Kenapa? Karena mereka saling mengenal. Kan itu sekali lagi di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita masing-masing ini adalah anggotanya. Artinya bahwa dalam gereja lokal kita saling mengenal satu dengan yang lain, kita mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing agar kita saling memperlengkapi menjadi satu tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Kan itu dalam Efesus 1:23 firman Tuhan katakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau gereja, kita tertanam dalam sebuah gereja lokal, kita saling mengenal, kita saling menegur, kita saling mengerti kekurangan dan kelebihan. Inilah tujuan yang firman Tuhan katakan. Kita saling memperlengkapi menjadi gereja yang sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu betapa ironisnya ketika ada orang-orang yang menganggap bahwa bergereja itu tidaklah penting. Seseorang tidak akan dapat mengasihi Tuhan Yesus kalau dia sendiri tidak mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan bahwa seseorang tidak akan dapat mengasihi Tuhan kalau dia sendiri tidak dapat mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Gereja adalah sebuah bentuk di mana gereja itu Tuhan yang membentuknya agar kita saling memperlengkapi supaya menjadi gereja yang sempurna. Di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27, firman Tuhan katakan gereja seumpamanya sebagai satu rumpun keluarga. Di dalam ayat yang 25 dari Efesus 5, hai suami,
kasihilah istrimu sebagai Kristus, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Saudara perhatikan, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga seperti sebuah pesta perkawinan, di mana raja punya anak yang dia kawinkan itu mengundang orang-orang yang layak diundang. Tetapi ketika orang-orang ini tidak menghargai undangannya, maka undangan ini jatuh kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Ingat baik-baik, undangan ini bukan kepada saudara dan saya, tapi untuk bangsa Israel. Tetapi karena mereka menolaknya, firman Tuhan katakan sebagaimana tadi, kita ini adalah zaitun hutan yang dicangkok kepada zaitun yang benar. Zaitun hutan, zaitun yang benar, Tuhan patah buang, itu Israel. Dan saudara dan saya, kita sebagai zaitun hutan yang dicangkok kepada zaitun yang benar. Maka hargailah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan untuk saudara dan saya. Karena itu kita diproses untuk dikuduskan setiap waktu. Supaya ketika undangan datang kepada saudara dan saya, kita adalah gereja-gereja yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Karena itu betapa pentingnya kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Supaya kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Saling menolong, saling mengerti kekurangan kelebihan masing-masing. Kalau kita tidak saling mengenal, saudara, bagaimana kita saling memperlengkapi kekurangan dan kelebihan seseorang. Oleh sebab itu betapa pentingnya, sekali lagi, kita tertanam dalam gereja lokal, agar kita dapat beribadah bersama-sama. Karena di dalamnya kita dapat saling menasehati, saling menguatkan dengan yang lainnya. Haleluya. Kalau saudara tidak kenal orang di samping saudara pada waktu saudara beribadah, niscaya saudara juga tidak akan mengerti kekurangan kelebihan daripada orang itu. Apakah orang itu punya masalah, apakah itu punya pergumulan dan seterusnya, kita tidak pernah tahu, saudara. Nah, sementara Alkitab katakan bahwa tujuan kita berjemaat, tujuan kita tertanam dalam gereja lokal, supaya kita saling mengenal satu dan yang lain. Supaya kita saling bisa menasehati, saling memperlengkapinya. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara perhatikan, Alkitab katakan jangan, ada sebuah kata perintah larangan untuk kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, artinya pada ada orang-orang yang dengan sengaja tidak mau beribadah. Kalau saudara lihat dia tertanam dalam gereja lokal, kita tahu dia ada atau tidak ada. Tapi ketika dia tidak ada, dia pindah seumpamanya di gereja lain, kita anggap bahwa dia tidak bergereja. Dia tidak mau lagi datang beribadah. Tapi sebenarnya dia sudah pindah di gereja yang lain. Nah, ini yang menjadi kekurangan kalau orang tidak tertanam dalam gereja lokal. Kalau dia tertanam di gereja lokal, maka kita tahu dia punya pergumulannya, dia punya masalah. Maka kita saling menasehati, kita saling menopang. Karena itu Alkitab katakan, jangan, sekali lagi Tuhan larang untuk kita tidak beribadah. Seperti ada orang-orang yang dengan sengaja tidak mau beribadah. Lalu dia katakan, tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, tujuannya untuk kita saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan semakin giat, semakin rajin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan fenomena dunia hari-hari ini saudara. Dengan pandemi COVID ini saja belum selesai kapan, bagi saya pribadi bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kan itu betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain, agar kita saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kita saling menasihati satu dengan yang lain, agar kita saling mendoakan supaya kita kuat menjelang hari Tuhan datang. Karena itu betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal. Karena saya catat yang pertama, saudara, betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal. Karena yang pertama saya catat, kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan. Tujuan kita tertanam dalam gereja lokal agar kita sama-sama ini dapat melaksanakan yang disebut kehendak Tuhan. Artinya bahwa dalam gereja lokal kita dapat saling mengenal, sebagaimana tadi saya katakan, saling mendoakan satu dengan yang lain, sebab gereja adalah tiang penopang dan Tuhan memilih gereja untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita buka dalam suratan Timotius sebagai ayat-ayat yang terakhir dalam Timotius 3 ayat 15. Firman Tuhan katakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada abad 19 sampai ke-20, Eropa dan Amerika itu pernah masuk dalam masa keemasan atau masa kejayaannya. Karena apa? Ketika mereka dapat melakukan tugasnya dengan benar dan menjaga kemurnian sebagai tubuh Kristus. Namun sebaliknya, ketika gereja gagal melaksanakan tugasnya, maka saudara perhatikan, kita akan melihat apatisme akan muncul. Orang tidak lagi peduli dengan gereja. Orang menganggap gereja hanya sebuah kumpulan orang-orang yang tidak bermanfaat. Nah, ini terjadi di Eropa dan Amerika. Nah, apatisme ini muncul, orang yang tidak lagi peduli dengan ibadah, orang yang tidak lagi suka datang beribadah di gereja. Yang berikut akan muncul anarkisme. Anarkisme itu adalah gereja tanpa gereja lokal, orang berpeluang untuk menjadi anarkis atau jahat. Saudara lihat, kalau dia di gereja sini, pindah di sana, dia ngomongin di sini, nanti dia ngomongin gereja yang lama, dia pindah di sini, dia pindah lagi gereja lain, dia ngomongin gereja yang tadi, akan begitu terus saudara. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan gerejanya, tetapi pribadinya yang bermasalah. Nah, bagaimana dia akan bertumbuh dengan baik kalau dia pindah-pindah terus, saudara? Karena itu tadi yang pertama, saya katakan bahwa betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal, karena yang pertama, kita dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Akan muncul imoralitas kalau kita tidak tertanam dalam gereja lokal. Sebagaimana tadi saya katakan, dalam abad 19-20, Eropa, Amerika itu pernah jaya. Masa-masa keemasan. Sampai-sampai Amerika punya dalam duit sendiri, dia tulis in God we trust. Dia mau katakan bahwa betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Imoralitas artinya sudah tidak lagi punya tata krama. Sudah tidak punya lagi rasa hormat terhadap orang tua maupun terhadap sesama. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli lagi dengan gereja. Atau dia memang peduli dengan bergereja, tetapi dia tidak tertanam dalam gereja lokal. Sehingga dia akan membawa masalah dalam setiap dimanapun dia hadir, saudara. Itu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar untuk bertumbuh bersama-sama dalam sebuah gereja lokal. Kita tertanam supaya bertumbuh menuju gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian dia katakan bahwa ateisme, ini yang terjadi di Eropa Amerika. Artinya bahwa agama Kristen hanya menjadi slogan atau atribut.
Saudara perhatikan dengan keadaan-keadaan hari-hari ini, saudara. Ketika dunia melarang untuk orang berkumpul bersama-sama dalam satu pertemuan ibadah, saudara. Dan akhirnya semua penata layanan dilakukan lewat media online yang saat ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah, saya ada di tempat ini. Saya tidak pernah tahu apakah saudara di rumah juga mengikuti sebuah ibadah yang ditayangkan lewat media online. Kenapa saya katakan bahwa ateisme akan muncul? Rasa-rasanya saya sebagai orang Kristen, tapi apa yang dikehendaki sebagaimana tadi saya katakan, apa yang Tuhan kehendaki itu sudah tidak terjadi, tanpa kita sadari tidak terjadi dalam hidup kita. Dan kekristenan hanya menjadi slogan orang Kristen. Kekristenan hanya menjadi atribut, artinya bahwa pakai kayu salib ketemu orang haleluya puji Tuhan, tapi di rumah sudah tidak ada lagi mezbah dalam keluarga. Di rumah tidak punya lagi waktu untuk baca Alkitab. Ini yang saya mau katakan, tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang ateis. Kalau dulu barangkali kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab, karena kita punya alasan, kesibukan, punya bisnis, punya usaha dan seterusnya. Barangkali kita minta Tuhan memaklumi kita. Tetapi saat sekarang ini Tuhan izinkan kita ada di rumah. Ada media online untuk kita beribadah. Ada media online yang kita bisa mengikuti sebuah ibadah. Dan kalau kita di rumah kita punya waktu untuk baca Alkitab. Kita punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Begitu banyak waktu yang Tuhan sediakan. Tapi kalau itu saudara tidak lakukan, maka saya mau katakan, tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang ateis. Jadi kekristenan kita menjadi slogan orang Kristen. Karena kenapa? Karena cuma ketemu orang haleluya puji Tuhan, oh dia orang Kristen. Pakai kayu salib supaya kelihatan, kalau kurang besar pakai lagi yang lebih besar, di ini lebih besar supaya kelihatan orang Kristen. Tapi semua jadi slogan. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu khusus lagi dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu, kebutuhan gereja-gereja lokal yang alkitabiah dan serta berdiri teguh atas firman Tuhan yang berani menyuarakan kebenaran dengan tanpa kompromi. Masihkah kita peduli dengan gereja lokal kita? Jangan jadikan gereja menjadi reruntuhan. Tetaplah mendoakan gereja kita serta melakukan apa yang menjadi bagian kita agar gereja lokal tidak menjadi reruntuhan. Dan yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal. Yang kedua, pentingnya gereja lokal yaitu tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal, kalau tidak sesungguhnya kita bukan milik Tuhan. Karena saudara harus perhatikan gereja itu kuriakon. Kuriakon itu dalam bahasa Greek artinya milik kepunyaan Tuhan. Itu gereja. Berarti milik Tuhan, dan milik Tuhan adalah orang-orang percaya yang telah bertobat. Dalam 1 Korintus 3 ayat 23, saudara, firman Tuhan katakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kalau kita ini yang disebut orang-orang percaya, kita adalah gereja, maka kita pada hakikatnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Kita adalah milik Tuhan. Dia ingatkan kita, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa katanya? Tubuhmu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kehidupan kita. Karena Alkitab katakan, tubuh yang kita punya bukan punya kita lagi. Tapi dia yang sudah membeli dengan harga yang bukan inden, bukan kredit, lunas dibayar. Karena itu dia mau kehidupan kita, tubuh kita, kita persembahkan yang terbaik. Dan sebagai ayat terakhir dia katakan, ingat bahwa ibadah itu adalah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama,
Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa kita mempersembahkan tubuh kita? Ingat bahwa tubuh kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Lewat kematian Yesus Kristus dan lunas dibayar. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita harus mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita. Karena dia katakan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Oh haleluya. Amin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh atau hidup kita kepada Tuhan, maka itu sama kita menjadikan diri kita, tubuh kita, kehidupan kita menjadi musuh Tuhan. Alkitab katakan di dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagaimana kita dapat bersahabat dengan dunia? Bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah? Ketika kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita masih menjadi orang Kristen. Kita masih mengaku kita sebagai orang percaya. Tapi perbuatan-perbuatan kita itu menunjukkan apakah kita sahabat Tuhan atau sahabat dunia. Nah, orang-orang yang menjadikan dirinya musuh Tuhan adalah orang-orang yang berseberangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Karena itu betapa pentingnya hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup dalam ayat pokok kita dalam Amsal 12 ayat 26 tadi, saudara kembali dalam ayat yang ke-26 dari Amsal 12. Sebagai orang benar, Alkitab katakan, untuk mendapati tempat pengembalaannya adalah dengan dapat melaksanakan kehendak Tuhan dan dapat berkumpul bersama dalam gereja lokal sebagai orang percaya. Namun jalan orang fasik, ayat pokok tadi katakan dalam Amsal 12 ayat 26, namun jalan orang fasik akan menyesatkan mereka sendiri. Artinya bahwa tidak mau melakukan firman Tuhan dan tidak mau tertanam dalam gereja lokal, menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ingat, gereja adalah tempat di mana jemaat atau eklesia berkumpul bersama-sama, bukan sekedar sebuah organisasi, melainkan organisme yang bertumbuh terus secara progresif untuk menunjukkan apakah kita milik dunia atau milik Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kepada Tuhan, mengingat bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Haleluya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Yang angkat orang berdosa dan jadikan sempurna, oh puji namanya, yalah Tuhanku. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku.
Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau melihat setiap tanah hati kami yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Agar supaya benar-benar kami tertanam di dalam Engkau. Agar benar-benar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami jangan selalu didapati berdosa, tetapi biar lewat dan dari kehidupan kami nama-Mu, nama Tuhan Yesus saja yang kami tinggikan dan permuliakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh kami nikmati dan rasakan sampai pada hari ini. Masih diberikan waktu untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Oh, tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bangga Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Haleluya Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory. Angkat orang berdosa dan jadikan sempurna, oh puji namanya, dialah Tuhanku.
sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kami bagaimana cara untuk kami dapat bertumbuh dengan baik, menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja sebagai pengantin Kristus. Haleluya Yesus. Engkau ajarkan kami untuk belajar tertanam dalam sebuah gereja lokal, supaya kami bertumbuh dengan baik dengan pengajaran-pengajaran yang baik, supaya kami menjadi gereja yang sempurna. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Meteraikan itu di tanah hati kami masing-masing ya Tuhan, agar firman itu hidup dalam kehidupan kami. Bawa kehidupan kami sampai kepada rencana-Mu yang sempurna, agar supaya kami mengerti setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat berkumpul bersama-sama dalam satu jemaat, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Supaya kami, apapun yang kami lakukan di dalamnya, dapat mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada. Mungkin ada di rumah mereka masing-masing. Mungkin di antaranya mereka terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, hamba lepaskan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat kehidupan, berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berkat kekuatan bagi mereka yang lemah. Berkat-berkat penghiburan bagi mereka yang susah. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan saudara, rumah tangga saudara diberkati Tuhan, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan, dan apa saja yang saudara kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi dan proteksi kehidupan anak-anak-Mu di saat-saat di mana pandemi masih ada di Indonesia ini, COVID-19. Tuhan tolong. Kalau ada di antara mereka yang terpapar oleh virus, nyatakan kuasa-Mu, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap sarana prasarana yang menjadi alat yang mereka pergunakan untuk kesembuhan mereka. Baik itu obat-obatan, baik tempat di rumah sakit atau di rumah mereka. Tuhan tolong, lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang mengajarkan kami tujuan untuk kami tertanam dalam sebuah gereja lokal, supaya kami bertumbuh dengan sempurna, dengan pengetahuan kerohanian yang secara progresif lewat satu gereja lokal, untuk kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih, kemurahan, anugerah, berkat, rahmat, hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat pada siang ini, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.